Saat nyiptain lagu, apakah pernah ngerasa seperti ngewakilin banyak orang? Jadi untuk bisa mewakili atau tidak itu sebenarnya bukan jadi tujuan untuk seorang musisi. Tapi seorang musisi ketika menciptakan lagu adalah sebenarnya hanya sekedar sederhana mengekspresikan dirinya. Apakah boleh pas lagi denger lagu sedih? Boleh banget. Asal tahu tujuannya buat apa. Kalau memang tujuannya untuk kita merasa lebih nyaman, dimengerti dan ditemani, dengarkanlah lagu-lagu sedih. Misalnya mau meeting, tapi lagi kangen sama almarhum bapak misalnya gitu. Butuh katalis yang baik untuk nangis gitu dong. Oke nggak misalnya mendengarkan lagu sedih biar bisa nangis? Kalau itu berhasil nggak apa-apa. Karena kenyataannya kan ketika menangis itu memang tubuh kita tuh mengeluarkan hormon-hormon tertentu. Endorfin misalnya itu membantu ngurangin rasa sakit. Kita pada saat itu akan berasa sangat nggak enak, sangat mungkin deg-degan, berdebar. Tapi setelah itu mereda, itulah terjadi leganya. Apa sih cerita yang paling berkesan dan kayak mikir kayak aku nggak ngira ini tuh berdampak ini gitu. Ada orang yang hampir S-word. See you in our channel. Selamat menunggu rambut. Pede habis ya. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Oke, dari kalian ada yang belum subscribe, belum ada yang dipaksa nggak datang ke sini sama teman-temannya? Kayak, ayo datang yuk ketemuin aku yuk gitu. Udah ikut aja dulu, ada Kunto Aji gitu. Cuman gitu doang. Oke, kayak tanpa basa-basi lagi kali ya, kita langsung panggilin aja ya narasumber kita hari ini. Udah bisa nebak belum siapa? Siapa coba? Ih kayak nggak tahu aja. Emang kesini kalian mau ketemu siapa? Ketemu aku? Enggak dong. Ketemu sama Aldi Taher. Mana Aldi Taher? Tuh lihat Aldi Taher. Yang datang Liam Gallagher. Gimana Bang Noel? Halo, selamat sore. Aku cinta Indonesia. Cinta MBG enggak? Aku cinta. Gimana teman-teman semua kabarnya sehat? Oke, enggak sebenarnya ini Andreas Kurniawan ya teman-teman kalau kalian belum tahu. Nggak nebakan? Ketebak banget sih sebenarnya gitu. Coba diikat dulu rambutnya biar orang-orang kenal. Ih, ternyata Andreas Kurniawan. Ternyata saya. Siapa yang nggak nebak? Ayo. Jeleknya garing. Garing ih, males. Oke, kalau gitu kita sambut juga narasumber kedua kita yaitu Mas Aji Santoso Putro. Yeay. Sehat Mas, sehat Mas. Selaras Mas, silakan duduk Mas. Gak apa-apa duduk aja. Anggap aja Gramedia punya sendiri. MBG punya siapa? Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Lumayan ya perjalanan ke sini. Lumayan ya. Gimana kalian? Perjalanan seperti menawar racun. Oke, hari ini kita mau lemon. Kita mau ngelepasin emosinya Mas Kunto Aji dan Dr. Andreas. Melalui dengan musik gitu. Karena katanya tuh musik tuh erat banget kaitannya sama mental health. Dimana kalau misalnya orang sedih dengerin musik, senang dengerin musik, hiburan rakyat dengerin musik. Mau ngelanjut tapi takut ada kamera. Hari buruh dengerin musik gitu. Kayak gitu. Kan pokoknya semua perayaan tuh selalu diiringi oleh musik gitu. Dimana hiburan-hiburan pokoknya tuh erat banget sama musik gitu. Dan dari dulu tuh kita disadari kalau misalnya dengerin musik tuh jadinya merasa tidak sendirian gitu. Nah aku mau nanya dong ke Mas Kun gitu. Saat nyiptain lagu, apakah pernah ngerasa seperti ngewakilin banyak orang? Kayak, gue mau nyiptain lagu dan ini ngewakilin untuk semua orang gitu. Ngewakilin? Dan duduk. Ngewakilin dan dapat kursi. Waduh. Iya. Waduh. Lu bisa gak sih semenit aja gitu kan? Gini, kalau musik itu kaitannya adalah soal bagaimana kita terikat secara emosi pada pengalaman hidup yang hampir sama gitu ya. Jadi musik itu bisa kadang bisa menerjemahkan sebuah emosi yang tidak bisa disampaikan seseorang melalui liriknya, melalui kata-katanya gitu. Yang kadang
nggak tahu nih ngerasa apa, cemas ya ini mungkin Dokter Andreas lebih tahu gitu. Ini kecemasan apa sih sebenarnya, tapi ketika sudah dinyanyikan dalam bentuk lirik, oh ini yang aku rasakan gitu. Oh ternyata aku belum bisa memaafkan, ternyata aku masih memendam rasa sakit, oh ternyata aku masih belum bisa move on dari kehilangan dan lain-lain segala macam gitu. Jadi untuk bisa mewakili atau tidak itu sebenarnya bukan jadi tujuan untuk seorang musisi, tapi seorang musisi ketika menciptakan lagu adalah sebenarnya hanya sekedar sederhana mengekspresikan dirinya gitu. Dan seharusnya memang seperti itu gitu. Bukan seharusnya sih, sebenarnya nggak ada yang harus ya, tapi maksudnya biar tidak terlalu membebani diri sendiri memikirkan ketika menciptakan sesuatu tuh kita harus sesuatu yang bisa mewakili banyak orang gitu, walaupun orang yang kadang harusnya mewakili kita tidak mewakili kita. tapi maksudnya tidak perlu sampai sejauh itu gitu. Yang perlu kita lakukan hanya mengekspresikan diri sebenarnya sebagai seorang seniman apapun itu. Menurutku. Jadi perasaan itu justru biasanya aku aku ajak bicara untuk nggak perlu kok sampai segitunya harus mewakili gitu. Karena suara kita adalah suara kita sendiri. Rakyat ya kita suara tuh. kita adalah suara kita sendiri gitu. Kirain suara kita adalah suara rakyat. Ini aku boleh nggak setuju nggak nih? Tadi Boleh. katanya yang mewakili kita ternyata nggak mewakili. Itu saya nggak setuju. Nggak setuju? Kita diwakili. Nginep di hotel mewah. Wah ini malah dibawa ke Ya kan? jurang. Malah dibawa ke jurang. Naik pesawat bisnis. Diwakili. Aduh, nggak boleh gitu. Aku mau nanya ke kamu nih sekarang. Kalau misalnya apa yang terjadi sih di otak kita ketika kita ngerasa ini lagu relate banget gitu sama apa yang aku rasain sekarang. Karena tadi kan ketika dengan kalau misalnya kita nggak dengerin lagu itu kayak kita carut marut. Tapi ketika pas dengerin lagu itu kayak ditranslate seakan-akan. Jadi itu tuh sebenarnya apa sih yang terjadi di otak? Dan tambah carut marut lagi. Gitu. Oh iya. Oh itu Tambah uur-uran lagi. Kalau aku melihat begini ya, kan ada juga beberapa pasien yang datang cerita, dok aku tuh kemarin dengerin lagu sesuatu, nonton sesuatu, baca sesuatu. Tapi kok tiba-tiba tuh jadi muncul perasaan yang gak terbendung. Yang tadi itu yang itu kayak ibaratnya suatu bendungan edam, tiba-tiba tuh kebuka, duar langsung. Itu bisa dari ngebaca satu quote kecil, ngelihat satu interaksi tertentu. Dan itu bisa dijelaskan kalau secara psychological. Kita tuh tumbuh besar kan terlalu banyak dibilang gak boleh. Aku banyak menangani misalnya pasien yang ketika dia berduka nggak boleh nangis nanti bla 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 gitu kan. Mau marah nggak boleh marah. Karena memang ya dunia kan berharap bahwa kita ini cukup bisa hidup socialize. Tapi masalahnya terlalu banyak ditekan sampai lama-lama suara yang natural itu tuh jadi hilang. Jadi saya jadi nggak boleh untuk merasa senang berlebihan, nggak boleh marah berlebihan, nggak boleh sedih berlebihan. Satu titik akhirnya tuh kehilangan suara tersebut. Nah itu tadi ketika kita mendengarkan sesuatu, dengar lagunya Mas Kun misalnya. Saya ingat waktu Pilu Membiru Experience. 6 tahun ya, 6 tahun lalu ya? 6 tahun lalu. Sama Aji Santoso Putro. Oh iya itu beneran itu. Iya. Itu kan waktu itu yang di YouTube ya, yang orang dia cerita ngobrol-ngobrol terus pas denger itu tuh jadi menangis. Dan bukan cuma yang di situ nangis, tapi penonton di rumah pun nangis juga. Dan banyak yang bilang nggak tahu kenapa, tapi rasanya tuh nyampe perasaannya. Karena tadi sebenarnya perasaan itu ada. Dia terbenam gitu karena terlalu lama untuk dia menekan itu. Lalu ketika muncul sesuatu yang berasa, oh aku menemukan nih kata-katanya. Kayak membuka kamus, ketemu nih kata-katanya. Keluarlah semua perasaan itu. Begitu. Tapi boleh Boleh banget, boleh jump in. Iya boleh jump in. Maksudnya itu kan berarti suara-suara yang dibungkam, asik. Anjay. Nah suara-suara itu tuh maksudnya ketika dia keluar, ke trigger istilahnya ya dengan hal seperti itu. Sebenarnya itu hal yang sehat gak sih gitu? Oke, itu sehat. Kalau dia tahu gimana mengkontainnya. Oke, karena bayangkan nih kalau misalnya ini adalah perasaan kangen yang muncul. Itu kan sehat, artinya selama ini dipendam terus dia keluar. Tinggal bagaimana dia menyadari ketika perasaan itu muncul dan bagaimana mengolahnya. Yang gawat kalau misalnya perasaan kangen yang muncul tiba-tiba langsung oke deh aku langsung menghubungi orang ini. Yang nanti bisa jadi malah bikin jadi gak nyaman gitu. Atau mungkin dalam bentuk marah, wah aku gak mau diperlakukan kayak gini. Akhirnya muncul dalam bentuk ledakan kemarahan, merusak barang. Itu yang jadi berbahaya. Makanya aku selalu bilang ke pasienku, your feeling is valid. Tapi bukan berarti your behavior is valid. Nah ini bagus Sering banget. kan kita berlindung di balik kata, ya my feeling is valid. Aku gak mau kerja hari ini karena aku lagi ngerasa gak mentally healthy. My feeling is valid. Betul, feelingmu valid tapi perilakunya jangan jadikan pembenaran untuk itu. Gitu. Apalagi yang
berlindung di balik zodiak ya. Aku kan Gemini, jadi aku begini. Gitu. Nah ini nih, Nggak ya saya boleh. nggak setuju nih. Saya Aries tuh nggak setuju kayak gituan. Aries tuh keras kepala nggak percaya Sama kayak aja gitu. dong ini zodiak juga. Oke, masih ngomongin soal emosi nih dan itu bener gak sih kalau misalnya kita channeling nih lewat lagu gitu, itu tuh bisa kayak ngebantu kita atau sebenarnya itu tuh nunda aja perasaannya. Kayak misalnya nih contoh mendengarkan Pilu Membiru gitu kayak tadi gitu. Ngerasa kayak sedih dan terus nangis gitu, itu channeling emotions kita atau itu cuman menunda aja gitu, menunda untuk emosi, ledakan emosi yang lebih besar. Paling tidak apakah itu memperburuk keadaannya Nah, atau tidak? Iya. Saya nih berarti nih. Iya dong, yang dokter di sini yang Anda. dokter Anda. Masa saya yang jawab? Pernah ada pertanyaan soalnya tuh, bener gak sih kalau lagi sedih jangan denger lagu sedih? Ah iya betul. Ya Betul. kan? Gitu, jadi Nggak laku dong dia nanti. iya. Gimana Mas tuh? Apakah boleh pas lagi sedih denger lagu sedih? Boleh banget. Asal tahu tujuannya buat apa. Kalau memang tujuannya untuk kita merasa lebih nyaman, dimengerti dan ditemani, dengarkanlah lagu-lagu sedih. Tapi kalau kita mau untuk merasa, aku nih perlu untuk meeting gitu, biar semangat lagi, dengarkan lagu Garuda Pancasila. Oh iya. Jangan dengarkan lagu yang sedih-sedih gitu. Karena nanti itu kan perasaan tadi yang udah ketahannya akan jadi keluar. Makanya kan kita tergantung mau buat apa. Kadang-kadang kita memang butuh untuk, oke aku mau dengerin lagu yang upbeat. Kalau kita memang perlu melakukan sesuatu. Tapi ketika sudah sendiri di rumah dan kita menanyakan apa sih perasaan yang saat ini kurasakan dan apa yang lagi dibutuhkan. Apakah butuh untuk mengizinkan perasaan ini untuk muncul atau memang butuh untuk ditekan dulu. Ya karena aku pun mengatakan bahwa ya perasaan itu enggak semuanya harus ditunjukkan saat itu juga. Ini yang kadang kita lupa bahwa ya aku punya perasaan dan aku harus tunjukkan itu, kenapa orang-orang gak ngerti. Kenyataannya memang gak semua orang bakal mengerti melihat itu. Begitu. Jadi kita bisa bijaksana memilih waktu, tempat, dan orang di mana kita bisa untuk menunjukkan itu. Kebetulan musik adalah tempat di mana kita bisa memilih kan. Milih sendiri, memilih waktunya, memilih musisinya, memilih lagu apa, dan setelah kita bisa jujur sama diri sendiri. Oke. Pertanyaan lanjutan boleh gak? Boleh Misalnya mau meeting, tapi lagi kangen sama almarhum bapak misalnya gitu. Butuh katalis yang baik untuk nangis gitu dok. Oke nggak misalnya mendengarkan lagu sedih biar bisa nangis? Karena kadang kan kita sedih tapi kok nggak sedih banget, kangen banget tapi nggak bisa nangis gitu. Nyangkut gitu ya. Nyangkut gitu, tapi kalau udah nangis kan lebih lega kan gitu. Nah gimana tuh? Apa nggak apa-apa nggak gitu? Kalau itu berhasil nggak apa-apa, karena kenyataannya kan ketika menangis itu memang tubuh kita tuh mengeluarkan hormon-hormon tertentu, endorfin misalnya, itu membantu ngurangin rasa sakit. Kita pada saat itu akan berasa sangat nggak enak, sangat mungkin deg-degan, berdebar, tapi setelah itu mereda, itulah terjadi leganya. Nah yang kita perlu ingat adalah ketika momen itu kita tidak menangis, ada sesuatu berarti yang mensinyalkan kita ini bukan waktunya buat nangis. Oke. Oh menarik. Nah kita perlu mengikuti itu juga gitu. Bisa jadi pada beberapa situasi akhirnya pasienku bilang, boleh gak sih kalau pas begini nih ya udah aku pasang dulu aja topeng setebal-tebalnya, gue hadapin ini, setelah itu baru nangis. Boleh banget. Karena kan kita juga hidup manusia sebagai makhluk sosial dan kita punya responsibility sama orang-orang lain. Dan tadi kita gak bisa cukup egois untuk mengatakan semua orang harus mengerti emosiku saat ini. Nah itu. Masuk ya teman-teman ya? Masuk. Mantap. Oke, aku mau nanya lagi ke Mas Kun soal emosi gitu ya. Saat bikin karya, bikin lagu, jadi bijak. bikin karya, bikin lagu, itu tuh kan kita tuh biasanya ada orang yang bilang kayak harus detach sama emotions gitu. Atau mau kayak bikin karya, atau sebenarnya pada saat bikin karya itu tuh emosi tuh perlu banget dipakai gitu. Perlu banget. Perlu kalau banget. Kalau aku malah perlu banget gitu. Aku orang yang sangat butuh sesuatu yang emosional untuk drive-nya dari situ gitu. Kalau sesuatu yang tidak relate akan bisa sih nulisnya bisa gitu. Ada beberapa yang kayak tapi belum pernah aku iakan, belum pernah aku ambil gitu untuk menuliskan lagu untuk orang gitu. Aku nggak bisa karena pasti aku butuh ngobrol panjang dulu segala macam gitu, mencoba menjadi sepatunya dia atau segala macam, tapi ternyata ketika nggak bisa ya nggak bisa gitu. Mau itu penyanyi udah terkenal pun atau segala macam, kayak bisa sebenarnya nulis aja bisa, tapi kayak hati ada perasaan tidak Gak puas. tidak tega untuk wah masa dikasih apa ya udah aja gitu, kayak kayaknya nggak setengah gitu. iya kalau cuman rezekinya kayaknya nggak harus begitunya deh gitu.
Oh paham. Kejujuran gitu ya. Ya tapi itu pilihan, Ada orang yang menjadikan itu sebagai apa ya? Dia udah kayak mesin gitu ya, udah tahu cepet tuh nangkep orang, terus bisa nulis apa segala macam, ya nggak salah juga. Dia jadi factory gitu, udah nulis cepet, bisa nangkep orang dan bahkan mungkin bisa membaca orang dan segala macam. Sebenarnya aku pengen gitu. Aku sedang mungkin mempelajari untuk apa ya? Untuk di masa depan gitu bisa memberlakukan ke orang apa yang kulakukan pada diriku sendiri gitu. Untuk bisa mapping emosinya, nyari POV-nya dan segala macam. Itu pengen aku sampai ke arah sana. Tapi sekarang masih belum. Oke, aku boleh tahu nggak kan tadi katanya pada saat bikin karya itu tuh harus ada emosinya gitu. Apa sih emosi yang paling dominan pada saat lagi bikin karya atau drive yang paling kayak wah nampol nih karya gitu. Yang paling sering kalian dengarkan yaitu apa? Cinta. Wow. Gitu ya. Oh. Karena cinta itu perasaan yang paling dekat dengan manusia itu. Yang paling berada di permukaan. Bener gak dok? Boleh nggak? Salah satu perasaan yang paling kuat. Paling kuat kan? Cinta, benci. Dua itu tuh, Iya, itu yang kuat banget tuh. Dua itu kan, dan itu kan kayak dua sisi koin ya gitu. Jadi perasaan cinta itu sangat mudah untuk orang relate dan merasakan langsung emosinya besar gitu. Walaupun ada yang lebih dalam lagi misalnya kayak soal kehilangan gitu. Itu kan lebih dalam lagi, tapi untuk masuk ke situ tuh kayak butuh mengorek-ngorek memori atau ada beberapa orang yang mungkin tidak terlalu apa ya, ketika kehilangan dia bisa meregulasi dengan baik dan segala macam gitu. Jadi, tapi menurutku emosi cinta, kenapa lagu cinta akhirnya banyak diciptakan oleh orang, karena itu yang kita rasakan lebih dekat dengan perasaan kita sehari-hari gitu. Paham. Dan makanya sempat pas lagu-lagu Melayu sempat lagu perselingkuhan banyak yang gitu-gitu kan gitu karena ya itu yang cepat gitu, yang nggak terlalu banyak mikir gitu. Oke, aku mau nanya ke kamu gitu sekarang. Kayak tadi nih, emosi channeling pada saat kita bikin karya. Kamu juga di karya-karya kamu itu tuh ada gak sih channeling emotions yang terjadi di buku-buku kamu? Pada dasarnya cerita-cerita di bukuku itu isinya adalah memang emotion, tapi itu nggak semuanya dariku. Kebanyakan itu adalah cerita dari pasien, cerita dari teman-teman. Dan karena aku merasakan aku itu sebagai kayak penyalur, storyteller. Ketika aku dengarkan cerita tersebut, aku merasa kayak aku pengen nih berbagi cerita ini karena ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Nah mungkin agak berbeda dengan Mas Kun, aku tetap bisa merasakan emosi-emosi itu, tapi aku juga berpikir gimana menerjemahkan kepada pembaca supaya ini bisa dipahami cukup universal, begitu. Karena kan kadang-kadang itu kalau aku melihat dengan ketemu banyak orang, banyak ngobrol, sebenarnya tuh masalah manusia tuh itu aja. Ada ekspektasi dan ternyata realitanya geser dari ekspektasi tersebut. Ekspektasi cinta ternyata nggak dapet gitu kan. Ekspektasi pasangan setia ternyata enggak begitu kan. Ekspektasi itu yang terpatahkan dan akhirnya jadi kecewa. Nah makanya banyak buku itu menuliskan tentang kekecewaan. Dan itu adalah dari cerita orang-orang. Begitu. Apakah aku menuangkan emosi itu? Tentu saja, karena pada saat ini kalau teman-teman jadi pendengar yang lagi mendengarkan teman-teman kalian tetap bisa mengerti perasaan dia tanpa berada di situ. Misalnya anggaplah ada pasienku yang pernah tuh dia cerita tentang dia merasa kecewa karena dia nggak dapat tiket konser K-pop yang mau konser di Indonesia. Aku nggak nonton K-pop. Jadi aku nggak ngerelate, emang kenapa masalahnya. Tapi aku bisa bayangkan yang lain. Aku suka Oasis, anggaplah Oasis konser di Indonesia, terus tadi batal. Sehingga aku jadi merasa kecewa. Nah di situ tuh kita bisa mengira-ngira itu. Jadi kalaupun ini cerita dari orang lain, kita tetap bisa juga relate dengan orang tersebut. Karena kita manusia, manusia tuh punya kemampuan itu untuk terkoneksi secara perasaan. Dan itu mungkin yang dirasakan pendengar juga ya ketika dengarkan lagunya Mas Kun tanpa pernah ketemu langsung. Ini saya yakin banyak sini yang baru pertama kali nih melihat sosok aslinya ya. Ternyata bukan AI guys, asli, ada gitu. Asli. Nah tapi banyak orang-orang, berarti kan jutaan orang lain yang belum pernah melihat sosoknya tetapi merasa terkoneksi. Itu loh hebatnya manusia. Aku mau nambahin. Aku mau nanya tambahan pertanyaan. Ketika kita nih ngeliat seseorang gitu atau lagunya Mas Kun ketika yang tadi Pilu Membiru gitu. Kita kita nggak ngerasain emosi apapun. Atau ketika baca buku kamu yang Cuci Piring gitu. Kok gue gak ngerasa sedih ya? Gue rusak gak sih gitu? Atau pada saat, pada saat
yang kayak dengerin lagu, orang-orang kok nangis nih di konser, kok gue gak nangis, gue rusak gak sih? Apa emosi gue udah mati ya gitu. Itu tuh salah atau benar sih gitu? Gimana Mas? Kan waktu itu pernah ditanyain tuh banyak tuh kan. Iya kita pernah nanya di WhatsApp. Pernah jadi diskusi itu. Diskusi. Dan tidak apa-apa sebenarnya ya. Karena kan kembali yang namanya emotion itu memang ada yang universal. Kayak misalnya kehilangan cinta itu universal. Tapi kecintaan pada Doraemon itu tidak universal. Jadi ketika misalnya saya nonton film Doraemon dan sedih, saya nangis. Sedangkan teman saya, iya sih sedih tapi menurut gue sih gitu-gitu aja. Nggak apa-apa. Kebetulan topik itu nggak relate buat dia. Mungkin dia ketika nonton yang lain, mungkin misalnya melihat misalnya ada anak anjing yang dia terpisah dari orang tuanya. Mungkin dia jadi sedih, nggak apa-apa. Mungkin ada yang melihat bagaimana seorang anak yang dia berjuang di tengah perang itu jadi sedih. Enggak apa-apa. Gitu. Jadi perasaannya universal tapi tadi topiknya masing-masing itu yang jadi subjektif. Dan kita tetap perlu menghargai subjektivitas itu. Ada yang sedih jadi WNI, ada yang enggak juga. Betul. Gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak masalah. Aman Aduh banget. pengen ngomong sesuatu tapi takut. Ngomong aja Mas, gak apa-apa Gak disensor apa-apa, nanti. aman nanti disensor sama Amar. Ini sebenarnya pertanyaan umum sih. Yang aku selalu pingin tanyain ke semua musisi. Kita sih happy ya nyanyiin lagu musisi kita berulang-ulang. Tapi aku selalu mikir kayak ini musisi nyanyiin lagu yang sama terus-terusan berkali-kali berulang-ulang itu pasti melelahkan banget. Apalagi itu adalah bagian dari pekerjaan mereka gitu. Apalagi kalau misalnya lagu ini muncul dari pengalaman pribadi atau lagu ini contain so much emotions yang negatif. Contohnya kayak yang gak begitu nyaman kayak sedih atau kehilangan dan itu harus dinyanyikan berkali-kali dan berulang-ulang. Mas Kun sendiri ada gak sih lagu yang kayak gitu dan ketika dinyanyikan secara terus-terusan berulang-ulang karena lagu itu populer, how do you feel about that? Wah pertanyaan bagus banget nih. Film Membiru tetap masih lagu yang sangat berat untuk dibawakan apalagi. Tapi kadang tergantung kondisi namanya emosi juga naik turun ya dok, bener ya? Maksudnya kadang kita dalam kondisi fit, kadang kita dalam kondisi yang lagi gloomy banget gitu. Terus atau berada di satu kota atau terkenang sesuatu yang mengingatkan kita akan seseorang. Terus film Membiru harus dibawakan malam hari itu perasaannya jadi berat gitu. Tapi tidak selalu berat sebenarnya. Tidak selalu sosok itu hadir pada saat itu gitu. Kadang kita bisa meregulasi emosinya, mendetach dengan emosinya bahwa aku menyanyi di sini, aku tidak perlu merasakan emosi itu. Bisa juga, tapi kadang ketika kita ada di dalam kondisi tertentu kita bisa ada di dalam banget. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kelelahan dengan itu, aku kalau nggak salah pernah ngobrol sama Dr. Andreas atau sama Mas Aji ya untuk Mas gimana ya, aku mulai pada saat itu sangat-sangat overwhelmed ketika album Mantra-Mantra lagi naik-naiknya. Aku mencoba untuk menjadi pendengar yang baik untuk orang-orang yang DM, orang-orang yang komen di Instagram pas segala macem. Aku coba balesin walaupun aku balesinnya bukan sebagai seorang profesional, bukan ngasih nasihat atau apa gitu, tapi hanya sekedar mendengarkan. Tapi lama-lama akunya sendiri ternyata ngerasa capek gitu. Akunya sendiri ngerasa, wah gimana rasanya jadi seorang Dr. Andreas dan segala macam ya. Oh iya kita sempat nanya ya, gimana ya ini terus meregulasi emosinya gimana ya. Nah itu akhirnya hal-hal itu yang akhirnya aku pakai di ketika aku membawakan lagu-lagu yang sedih itu juga gitu. Gimana kita detach dengan emosinya gitu. Bener gak dok? Bener gak? Aku mau lanjut. Ya, Mas, lanjut. kalau kita karaoke terus gue ngajak nyanyiin lagu lu marah gak sih? Kayak bosen gak sih? Dia gak suka karaoke loh, gak suka karaoke. Hal paling dibenci yang jadi dia itu adalah dia. Bener, gue gak suka karaoke. Dia gak suka karaoke. Gue sudah mempelajari lu. Oh iya. Sebelum acara ini gue mempelajari portofolio dulu. Gue gak suka karaoke. Nah mungkin mengenai ini ya peran yang kita mainkan gitu. Mas Kun terbiasa dengan peran sebagai seorang performer. Saya terbiasa dengan peran sebagai seorang pendengar. Kadang-kadang saya juga perform seperti saat ini. Kadang-kadang Mas Kun yang jadi mendengarkan gitu. Nah, dan itu nggak apa-apa. Kita bisa untuk secara lihai
berganti topeng, berganti peran. Nah, ketika kita pakai konsep topeng ini ya kadang-kadang kan suka orang-orang anggap ih kok pakai topeng sih gitu. Padahal kenyataannya kita manusia pasti akan selalu menggunakan topeng. Aku punya prinsip kalau hari ini tiba-tiba kita semua manusia di bumi sepakat melepaskan topeng, hari ini juga perang dunia terjadi. Bayangin ya kita lepas topeng semua, atasan message tentang tugas, kita bilang bacot lu nggak tahu apa ini lagi libur, lepas topeng kayak gitu perang dunia terjadi. Jadi kita harus pakai topeng. Oke. Ya lagi. Cuma kadang-kadang problemnya adalah topeng itu terlalu kaku sampai-sampai tadi performer tuh kayak paling kalau aku ketemu ya dengan teman-teman yang public figure yang performer itu tuh bebannya berat karena bagi orang-orang sedunia cuma ada satu topeng yang boleh dilihat. Topeng sebagai performer yang selalu harus positif, selalu senyum gitu. Yang nggak boleh terlihat cemberut, coba aja cemberut dikit tiba-tiba langsung viral di cancel. Iya Akhirnya lagi. jadi beban tuh. Padahal aku Nggak mau, ini nggak mau diajak foto viral. iya, gitu ya. wah itu tuh. Dibilang Sombong. sombong. Padahal kita punya peran banyak, makanya aku seneng nih kalau teman-teman yang ngikutin Maskunnya. Ini nih orang seling cosplay aneh-aneh. Gue paling Panitia suka. pemilu pernah. Nah, panitia ya kan? pemilu tuh, happy gue. Satpam pernah. Sekarang lagi jadi pemuda Pancasila. Lo topi lo pemuda Pancasila. Gitu kan? Nah itu kan adalah berbagai cara kita. Tapi bukan cosplay dong. Supaya kita jadi tadi nggak terlalu kaku dengan peran dan kita bisa fleksibel. Cuma jangan lupa sejatinya kita adalah ya aku berarti mainly sebagai seorang psikiatris. Nah Mas Kun sebagai seorang performer. Nggak apa-apa kita mencoba peran yang lain tapi kembalilah ke diri sendiri. Nah buat teman-teman yang mungkin jadi seorang ibu, seorang ayah. Jangan lupakan bahwa kita tuh juga bisa ya punya peran-peran yang lain itu. Kadang kita lupa bahwa kita seorang teman, kita seorang yang suka olahraga. Nggak apa-apa untuk kita menggunakan peran yang lain dulu, tapi di akhir hari kita kembali menjadi peran utama kita. Begitu. Jadi sebenarnya menciptakan sebuah peran dan tidak terlalu genuine itu sebenarnya nggak apa-apa ya dok? Tidak apa-apa. Nggak Kalaupun apa-apa sama sekali. saya percaya pasti genuine kok. Ini soal itu pertanyaanku kepada dosenku kan, aku bilang bahwa nih aku kalau misalnya gini kan aku lagi jadi dokter misalnya, kalau misalnya aku lagi di rumah lagi jadi seorang anak, kalau aku ketemu dengan pasanganku lagi jadi seorang pasangan, berarti Andreas yang asli yang mana? Iya. Begitu. Itu. Waktu itu dosenku bilang, ya yang asli adalah kamu yang dibalik semua peran tersebut. Karena walaupun kamu dokter, temanmu dokter juga, ini pasti dokter yang berbeda cara pembawaannya. Begitu, jadi kalaupun kita menggunakan berbagai topeng ataupun kostum, kita yang asli adalah kita yang dibalik topeng atau kostum tersebut. Begitu. Oke. Ya, jadi itu yang kita jangan sampai lupa tentang sejatinya diri kita. Itulah momen ketika kita mungkin butuh refleksi di akhir hari. Ketika kita melepaskan semua topeng itu, ketika kita jadi diri sendiri, itu yang kadang-kadang kita skip waktunya. Yang kita tuh sering melewatkan karena kita terlalu sibuk. Kita jadi lupa untuk get in touch with ourselves. Tapi apakah itu tidak bisa kita lakukan di sela-sela, maksudnya harus menyendiri kah atau ya sebenarnya ada juga waktunya untuk kita bisa kok ada triknya untuk di sela-sela kita pakai topeng, copot sebentar, ini tuh pakai. Ada nggak hacknya gitu? Hacknya, Sebaiknya memang pas lagi bengong itu nggak harus sendirian sih, tapi ketika kita lagi alone with ourselves. Ada bagian otak manusia itu yang disebutnya tuh default mode network, DMN. Nah DMN ini itu hanya aktif ketika kita lagi bengong. Jadi bengong itu memang ada manfaatnya. Pernah nggak dapat inspirasi pas lagi di toilet gitu kan, lagi nyantai terus tiba-tiba, kok dapat inspirasinya gitu. Bahkan ada lagunya. Gimana? Ya yang mana? Aku menciptakan lagu Jangan Melamun Saat Hujan. Oh iya. Itu sebenarnya psikologi kebalikan kan untuk orang ngelamun. Karena aku Terakhirnya, suka ngelamun pas aku hujan. cinta hujan. Gitu Aku kan. cinta hujan. Ya, itu menarik karena gini, ketika kita lagi ngobrol sama orang, kita tuh kayak ngumpulin batu bata informasi. Yes. Tapi otak kita belum nyusun itu, baru ngumpulin batu batanya doang. Nah ketika kita sendirian, ketika kita lagi relax, nggak ngapa-ngapain, bahkan bukan TikTokan atau IG ya, bener kita yang bener-bener kosong gitu, nggak ngapa-ngapain, otak kita tuh tetap aktif. Nah jadi kalaupun lagi merasa gue sendiri nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa kok, itu pun masih dipakai juga otaknya begitu, cuma beda bagian aja. Iya. Kalau aku inspirasi tuh biasanya kalau emang pas lagi bengong kan, maksudnya nggak bisa doom scrolling dapat inspirasi tuh sangat jarang lah. Doom scrolling dapat info, dapat referensi dapat referensi masuk. Tapi untuk mengolah datanya emang harus bengong dan kebanyakan dapat lagu itu di kamar mandi pas lagi mandi showeran. Dan ternyata itu ada penelitiannya kan. Betul. Ada penelitian sempat ada yang ngepost soal penelitian bagaimana shower air dingin kena ke kepala dan segala macam itu bisa
mengaktifkan part of the brain yang creativity-nya kita jadi keluar dan segala macam. Bener nggak dok itu? Sepertinya benar. Sepertinya benar. Jangan belum pernah baca. Saya Nanti belum kita baca. cari ya. Tapi kan kita Soalnya harus aku pernah pede. lihat. Itu betul tuh. Itu saya pernah baca penelitiannya dan itu benar-benar memang akurat sekali. Ya, jadi kalau teman-teman yang lagi nyangkut ya, ini idenya jangan lupa mandi. Nah, pada saat bikin album Pepupi, waktu saya stuck, saya mandi sehari 7 kali dok kebetulan. Serius lu? Iya, showeran air dingin, shower air nggak dapat. Pantesan lama jadinya ya, Iya. mandi terus. Mandi terus, jadi kulit bersih banget waktu itu. Wangi, kamu bau sabun ya gitu. Aduh lucu banget. Oke, aku mau balik lagi tadi ke, aku tuh nangkep cerita yang soal Mas Gun tuh sempat overwhelmed. Soal cerita-cerita yang datang ke DM-nya Mas Gun. Iya. Apa sih cerita yang paling berkesan dan kayak mikir kayak, aduh ini tuh kayaknya ini deh, apa sih namanya tuh, bisa nyelamatin, aku gak ngira ini tuh berdampak ini gitu. Orang ini bisa terselamatkan karena gua ataupun apa gitu yang paling berkesan deh gitu. Yang paling berkesan. Karena karyamu gitu. Ada orang yang hampir S-word. Ya beberapa sih yang hampir S-word dan tidak jadi melakukan karena mendengarkan album mantra-mantra dan itu bukan 1, 2 sih dan ada orang yang mungkin kalian kenal juga, kalian sering lihat dan ada satu orang yang berpamitan sama saya itu merinding banget sih. Berpamitan sama saya udah gak kuat lagi gitu sampai akhirnya kita reach out. Di Jakarta orangnya di Jakarta. Kita reach out, kita ajak ketemu, kita ajak ngopi, ketemu di PIM, kita ajak ngobrol segala macam. Ya sampai sekarang masih akhirnya ya dia masih ada sih gitu untuk kadang orang-orang tuh cuman butuh didengerin bener gak sih tuh? Ya, butuh ketika orang-orang di sekitarnya dia udah nggak ada yang bisa dia percaya, kadang orang yang dia nggak kenal itu bisa ngasih harapan ke dia gitu dan aduh masih merinding sih kalau pas album mantra-mantra tuh bener-bener banyak yang kayak gitu. Cuman kadang-kadang juga ada rasa takutnya juga sebagai takut tanggung jawabnya gitu karena aku nggak selalu ada di situ gitu. Untuk mereka dan yang nemenin cuman lagu-lagunya dan lagu-lagunya ini bisa seberapa jauh menemani mereka gitu. Takutnya nggak cukup gitu. Makanya aku selalu ketika album mantra-mantra itu keluar, wah responnya seperti itu, wah aku selalu konsultasi sama Dokter Andreas, sama Mas Aji, Dokter Jimmy dan segala macam untuk apa yang bisa aku lakukan ya untuk mereka setelah ini dan aku selalu mengencourage untuk kalau ada sesuatu datanglah ke profesional, ada yang online, ya pokoknya aku edukasi terus lah soal kesehatan mental tuh sering banget aku edukasi di sosial media aku karena yang bisa aku lakukan hanya itu gitu. Karena ternyata magnetnya gede banget dan mengumpulkan orang-orang seperti itu yang sebenarnya aku udah tahu akan relate, ketika orang relate akan relate banget gitu. Iya. Tapi nah yang nggak aku ngira tuh wah ini tanggung jawabnya gede banget gitu. Iya. Dan aku harus do my best lah pada saat itu untuk itu. Wah, jeopardize banget ya judulnya mantra-mantra dan memantra-mantrai orang banget gitu ternyata ya. Ini disclaimer ya buat teman-teman jangan sampai abis ini langsung oh berarti message Mas Kun nih ketika bukan ya. Punya peran masing-masing. Mas Kun perannya performer ya untuk menyampaikan gitu. Nah kalau tadi teman-teman misalnya butuh untuk berelasi silahkan ya reach out ke profesional ataupun ke teman-teman aja saling jaga satu sama lain. Oke, 5 menit lagi kita bakal open semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Jadi kalau kalian ada Q&A boleh disiapin dari sekarang. Nanti aku bakal pilih salah satu di antara kalian untuk nanya langsung ke Dokter Andreas ataupun Mas Kun. Tapi mohon banget nih karena kan ini bakal direkam. Jadi jangan konsul ya nanti masalah hidup kalian dipublis nih di YouTube gitu. Jadi kalau bisa jangan konsul sambil kalian mempersiapkan pertanyaannya, sambil kalian mempersiapkan nyali juga, aku bakal nanya lagi nih ke Mas Kun. Ya. Gitu. Ada pertanyaan yang gitu, kan kita dengerin musik tuh untuk kabur ya, untuk escape biasanya kayak, aduh malas kerja gue dengerin musik gitu. Atau enggak untuk menghindari sebuah perasaan atau kayak mencoba untuk dimengerti. Kalau musisi kaburnya kemana? Aduh gue capek dengerin musik gitu. Gimana? Iya bener juga ya. Aduh gue capek dengerin musik gitu ya, tambah capek lagi. Kalau musisi punya caranya masing-masing gitu. Musisi juga manusia biasa sebenarnya. Mereka punya
kontemplasinya masing-masing, cara kontemplasinya, mereka punya referensinya masing-masing, mereka punya taste yang sangat berbeda-beda gitu. Kalau aku kadang kita nggak gini, aku sering banget membuat jarak dengan musik. Sering banget. Bahkan belakangan ini tuh lagi nggak banyak dengerin musik. Karena aku merasa bukan rilisan sekarang jelek-jelek enggak juga. Tapi aku ngerasa beberapa hal tuh karena udah umur mungkin ya, udah tua jadi sudah mengalami pengulangan industrinya, musiknya dan segala macam udah banyak yang didengar jadi kayak tidak ada sesuatu yang inspiring yang menarik pada saat itu gitu. Jadi aku harus membuat jarak lagi dengan musik dan mencari-carinya akhirnya disibukkan ke hal lain gitu. Aku 2 tahun belakangan tuh lagi belajar soal investment gitu. Oh. Dan ikut kelas, berbayar segala macam sama 2 tahun sehari ngabisin 3-5 jam di depan laptop dan segitu. Jadi emang mencari kesibukan yang berbeda jauh dari musik. Dan ketika kembali ke musik memang akhirnya jadi ada sesuatu yang penasaran udah sampai mana sih industri musik gitu. Dan tahu nggak akhirnya yang bikin sparknya lagi muncul itu ternyata ngelihat orang main musik, bukan ngerilis sesuatu. Bukan rilis lagu di Spotify bukan gitu. Jadi ngelihat orang jamming di rumahnya sama anaknya nyanyi, sama tetangganya main dan segala macam. Hal-hal kayak gitu ternyata, oh ya main musik tuh cuman buat expressing sebenarnya, udah. Dan itu emang yang bikin aku, bikin aku bukan muak ya, mungkin muak bukan sesuatu yang pas. Bikin aku jenuh. Bikin aku jenuh itu adalah industrinya, bukan musiknya. Gitu. Yes, itu yang harus aku pisahkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu, yang kita harus bisa membedakan mana. Akhirnya kan baru-baru ke short bahwa industrinya ternyata bukan musiknya itu sendiri, bukan keseniannya itu sendiri. Dan aku harus menemukan lagi kesenian itu apa sih yang bikin spark itu bisa keluar gitu. Dan aku harus bisa membebaskan itu dari industrinya gitu. Dan ternyata yang live music gitu. Live music yang benar-benar live music ya, bukan live music. Wah ini lagu yang viral aku pengen nonton, orangnya viral enggak, kayak kita nggak tahu kita nonton apa nih, orang main ngejam anjir bagus banget main drumnya, main piano, mereka menikmati sekali, mereka hanya jamming, mereka hanya, kita cuman dengerin musik salsa terus kita joget, dan hal-hal kayak gitu. Itu harusnya musik, nggak perlu harus bisa apal lagunya dan bisa menyanyikan, nggak perlu gitu, nggak perlu itu. Gitu. Aku mau nambahin sedikit di sini. Boleh. Istilah amatir dan profesional itu tuh seiring waktu jadi kayak disalahartikan. Orang anggapnya amatir itu payah, profesional itu bagus. Padahal kalau kita ngeliat etimologinya, amatir itu dari kata amor, cinta. Melakukan sesuatu karena cinta. Kenapa lu nyanyi? Emang lu penyanyi? Enggak, gue nyanyi karena gue cinta. Karena gue amatir. Iya kan? Oh gitu. That's good. Itulah yang orang musisi amatir, penulis amatir. Tapi memang ketika dia memasuki peran yang profesional, tiba-tiba tadi jadinya sesuatu yang dicintai ini jadi suatu beban, responsibility. Begitu. Jadi kalau tadi kan bisa jadi sebagai seorang profesional pun ada momen kita menjadi amatir lagi. Menjadi melakukan sesuatu karena cinta lagi. Begitu. Jadi Mas mau nggak nanti di sini bernyanyi bersama kita dengan cinta Mas? Ya, dengan amatir ya? Boleh. Setuju? Masuk. Cara nembak gini, jadi dia nggak bisa gitu. Counter minta, fee-nya berapa? Kan amatir, dengan cinta gitu. Cinta. Gitu ya. Numbuhin spark lagi. Doain aja lah, yang penting doakan semoga karya-karya berikutnya bisa diterjemahkan dengan baik. Asik. Oke, pertanyaan pamungkas nih terakhir. Buat Pamungkas nggak ada di sini? Nggak ada, bukan yang itu, bukan pamungkas yang itu. Kalian berdua kan sama-sama mengeluarkan karya yang relatable untuk kebanyakan orang gitu. Bener nggak relatable nggak sih? Ya buat mau Dr. Andreas ataupun Mas Kunto Aji. Kalian sendiri tuh ada kekhawatiran gak sih? Aduh gua takut gak relate lagi suatu hari nanti. Gua takut tergerus zaman. Gitu, ada gak sih kekhawatiran itu? Saya pasti ada.
buku pertama aja selesai, buku kedua takut, buku ketiga takut gitu. Soal takutnya gimana kalau nggak relate, gimana kalau misalnya orang nggak ngertiin ini. Tapi pada akhirnya kembali lagi bisa nggak menulis secara jujur, itu dulu. Karena nanti kan tuntutannya mungkin orang sekarang banyak ya tiba-tiba terkenal dikit nulis gitu. Ternyata AI itu gampang banget buat membantu nulis gitu kan. Nah aku tetap kembali untuk gimana supaya tetap bisa menulis dengan jujur. Selama aku jujur, aku yakin kok akan ada tetap audiens yang akan beresonansi dengan itu dan mendapatkan manfaat dari situ. Begitu. Gimana kalau Mas Gun? Kalau Mas Gun. Kalau aku tadi jawabannya sebenarnya pas jawaban pertanyaan sebelum ini gitu. Bagaimana gini, relate atau tidak, relevan atau tidak dengan zaman itu kan pada akhirnya perasaan itu muncul karena kita ingin karya kita bisa diterima banyak orang, mungkin menghidupi dan segala macam, akhirnya tim kita bisa jalan segala macam. Nah, ketika aku sudah berlatih dari sekarang memisahkan mana keseniannya, mana industrinya. Ya amit-amit ya, maksudnya kita nggak berharap untuk bisa sunset dengan cepat. Kita pengennya umurnya panjang. Tapi ketika nanti sudah waktunya, ya aku sudah menemukan cara lain untuk misalnya mendapatkan rezeki gitu. Tapi musik itu akan selalu ada di sini gitu. Aku akan selalu melakukan musik karena aku suka dengan musik gitu. Amor. Mantap. Gimana kalian sudah mempersiapkan pertanyaan kalian? Oke. Lagi diam gitu. Pukul diri sendiri. Mas, sehat Mas? Iya. Kalau aku tiba-tiba berubah. Inner child-nya yang keluar. Inner child-nya yang ngomong. Gak keplak nih.